Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda saudara. Kali ini kita akan mengulas harian Kompas edisi Rabu 29 Mei 2024. Yang pertama ini ada foto besar soal regenerasi dalang. Veronica Feni Astuti mempertahankan letak naskah yang digunakan dalang cilik Elia Jalu Langit Biru, yakni anaknya yang tampil dalam ajang festival Dalang Anak di Dalem Ngabean Keraton Yogyakarta pada hari Selasa 28 Mei 2024. Lomba mendalang itu diikuti 7 peserta dari kalangan pelajar jenjang SD dan SMP. Kegiatan itu saudara digelar Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai upaya regenerasi dalang yang kini kurang diminati oleh generasi muda. Dari soal regenerasi dalang kita bergeser ke yang sedang hangat dibicarakan, soal tapera. Dengan judul Tapera Paling Lambat 2027. Kepesertaan tabungan perumahan rakyat atau tapera untuk pembiayaan perumahan secara gotong royong diwajibkan paling lambat 2027. Semua pekerja atau karyawan dengan penghasilan di atas upah minimum wajib terdaftar sebagai peserta tapera dan menyisihkan penghasilan guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah. Ketentuan tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini saudara merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Di artikel ini juga terdapat grafis pasal mana saja yang terdapat dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2024. Ada pasal 5, pasal 15, pasal 23, pasal 38 dan pasal 39. Selain siapa saja yang masuk jadi peserta tapera, di sini juga tertulis besaran simpanan tapera yakni 3% dari gaji atau upah pekerja. Jadi 0,5%-nya ini dari pemberi kerja dan 2,5%-nya yang ditanggung oleh pekerja. Kemudian ada pula kepesertaan ini berakhir karena pensiun, meninggal, mencapai usia 58 tahun atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta. Nah, di pasal 38 saudara juga menjelaskan syarat untuk dapat pembiayaannya apa saja. Kemudian soal pembiayaan ini sesuai urutan prioritas ada di pasal 39. Kemudian kita bergeser, ini masih di halaman muka saudara, ini soal pendidikan tinggi. Biaya kuliah mahasiswa baru tetap seperti tahun lalu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membatalkan dan mencabut rekomendasi serta persetujuan tarif uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi atau IP tahun 2024 di 75 perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, biaya kuliah mahasiswa baru tetap seperti tahun lalu. Untuk menindaklanjuti arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim tentang pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT tahun akademik 2024-2025 di perguruan tinggi negeri, Badan Hukum atau PTNBH, dan perguruan tinggi negeri atau PTN per 27 Mei 2024, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris mengirimkan surat kepada semua rektor PTN dan PTNBH. Isi suratnya adalah seruan untuk pembatalan dan pencabutan rekomendasi serta persetujuan tarif UKT dan IP tahun 2024 di 75 PTN dan PTNBH. Dari halaman muka kita bergeser ke halaman 15 saudara. Ini informasi soal haji. Pneumonia mengancam jemaah haji. Pneumonia merupakan salah satu kasus yang banyak diderita jemaah haji seiring dengan cuaca panas ekstrim yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, jemaah haji diimbau mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan, mengonsumsi cairan yang cukup dan menggunakan masker, terutama di tempat umum. Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Daerah Kerja Mekah, Eni Nuryanti, saat ditemui di KKHI Mekah, Arab Saudi pada Selasa 28 Mei kemarin,
menyatakan saat ini 57 anggota jemaah haji dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Adapun jumlah pasien rawat jalan 137 orang. Mayoritas pasien telah berusia lanjut atau lansia. Artikel tadi, saudara, beserta dengan informasi lainnya bisa Anda baca di